pada kasus-kasus incest ini gen yang terjelek karena ada hubungan satu darah. Akibatnya anak bisa mati, anak bisa keguguran, atau lahir dengan cacat. Kemudian kelainan-kelainan otak. Otaknya kecil, tidak berkembang. IQ-nya biasanya 25 ke bawah. Hah? Kita kasih solusi. Dokter Boyke lagi. Belum lama kemarin ngebahas vaksektomi gitu kan. Kalau sekarang penting banget, Dok. Apa? Sempat viral tau, Dok? Grup Iya. Facebook yang isinya atau judul grupnya adalah Fantasi Sedarah. Ini kacau sih, tuh ya. Jadi bukti ruang aman untuk anak makin terkikis. Benar. Jadi ya teman-teman udah pada tahu lah ya. Tapi kalau buat yang belum tahu, intinya ada satu grup Facebook isinya tuh Followersnya tahu nggak berapa? berapa? 34.000 katanya. Ada yang ngikutin begituan. Dan ini tuh biadab banget ya. Jadi ada orang tua bapaknya, dia tuh kayak mungkin fetish, pedofil lah, campur incest lah. Dia malah ngeliat anaknya tuh di bawah umur 1 tahun disikat, Dok. Dan dia ada kepuasan tersendiri ketika, mohon maaf, spermanya tuh dikeluarin di mukanya apa segala macamnya. Bahkan itu kayak semacam diperjualbelikan, Dok. Jadi kayak misalnya contoh, anak aku ini usianya masih 2 tahun, ini kayaknya bibit-bibit nanti bakal jadi 4 tahun, aku bikin dia tuh suka sama aku, kita suka sama suka, akhirnya dia nyaman bahwa hubungan yang bener tuh begini, tuh akhirnya ada yang mau barter, ini kayak Chinese nih, dia oke nih putih nih, itu orang tua masa begitu, Dok? Ya, itulah orang tua sakit jiwa, orang tua psikopat, ya, Tuh. yang seperti itu. Udah. Iya. Nih, sharing pengalaman yuk. Saya pernah dikeluarin pakai tangan si kecil yang masih usia 3 tahun. Sejauh ini my wife belum curiga, guys. Berarti penyimpangan seks yang multiple. Ya, jadi ada pedofilnya, kemudian mukanya itu kan ke muka itu kan ada fetishnya juga pada non seksual, ya, benda-benda non seksual, dan ada karena dia di bawah umur fetish, kemudian karena dia hubungannya sedarah dia incest. Bayangin incest, fetish, pedofil. Makan tuh dosa-dosa lo tuh di akhirat, kena lo. Nih, Ya. Dok. Apa sih sebabnya kalian sampai nafsu ke yang sedarah? Ada yang komen, karena kenal dekat. Apalagi ke anak, lebih kuat posisi kita sebagai orang tua. Gini ya. Jadi orang-orang mereka memang orang-orang yang sakit, ya. Dan biasanya orang-orang yang tumbuh menjadi orang-orang yang sakit ini, ya, apakah nanti dia menjadi bapak ke anak, ya, adalah mereka-mereka yang juga kurang kasih sayang. Hasil penelitian ya, baik Master and Johnson maupun penelitian-penelitian lain, kurang kasih sayang. Si anak-anak ini waktu kecilnya mendapatkan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ya, termasuk verbal maupun fisik, ya. Kemudian dia menjadi korban. Jadi ada penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang pedofil itu, ya, yang disodomi pada waktu dia itu masih kecil, dia akan menjadi pelaku lagi nantinya. Oh. Jadi 80% sampai 85%, ada yang mengatakan 85% pelaku-pelaku sodomi akan menjadi sodomi. 80% pedofil yang ada dulunya pernah dipedofil, dulunya pernah menjadi korban ketika masih anak-anak. Dan kalau kita telusuri ya mereka itu sampai mana, ya seperti siklus yang berulang-berulang. Kenapa sih mereka menjadi pedofil lagi ketika mereka sudah besar? Karena seks itu antara nikmat dan sakit, dan rasanya itu tertanam dengan teguh, ya, tertancap di dalam alam bawah sadarnya. Jadi keluarga-keluarga yang pedofil akan menghasilkan anak-anak yang pedofil lagi. Terus siklus ini tidak pernah bisa berhenti, sehingga kita harus memutusnya bagaimana. Dua-duanya diobati, pelaku diobati, korban diobati. Dan membutuhkan waktu berapa lama? Di luar negeri data-data menunjukkan 3 tahun. Di Indonesia mana ada? Psikiater yang akan memberikan. Makanya penting sekali yang namanya anak-anak itu bisa menjaga dirinya, bisa menjaga tubuhnya, dan untuk itu apa? Pendidikan seks. Sejak kapan? Sejak usia dini, karena dari dini juga sudah ada menjadi korban-korban pedofil. Apalagi ketika dia mau masuk TK 5 tahun, mau masuk SD 7 tahun, mau masuk, itu semua harus diberikan tameng. Tamengnya apa? Tamengnya adalah pendidikan seks dan pendidikan agama. Jadi pendidikan seks itu di Indonesia harus bersama-sama dengan pendidikan agama. Nggak bisa dia berdiri sendiri.
Ya, kayak misalnya begini. Contohnya, untuk anak-anak remaja, saya kan waktu di luar negeri itu anak profesor ya, dia mau camping dikasih kondom, sama dikasih pil anaknya. Kalau kita kan enggak, kita kan tetap enggak boleh seks bebas itu. Kalau mereka menganggap bahwa mereka malu nanti kalau SMA masih perawan dianggapnya ya kan. Kalau mereka sampai ada pikiran begitu, kok kita enggak. Nah, dan akibatnya juga kan mereka banyak sekali kasus-kasus ya, kita bukan ini kan kasus-kasus HIV AIDS di sana merebak, kasus-kasus penyakit kelamin sampai sekarang juga masih terus menerus ya. Dari mulai kecil bayangkan sudah terkena berbagai macam penyakit kelamin ya. Jadi alhamdulillah ya kita, jadi saya belajar di sana hanya belajar ilmunya, tapi ketika sampai di sini termasuk pendidikan seks, saya tentu harus disertai dengan pendidikan agama dan budi pekerti. Oke. Dan satu lagi, karena saya menghadapi mereka para pengusaha, selain anak-anak itu dikasih tolong nih buat juga orang tua agama, budi pekerti, seks, dan satu lagi pendidikan finansial. Oke. Orang-orang Indonesia ini aduh bener-bener finansialnya nggak ada, mereka semuanya flexing tapi nggak punya duit, nggak punya apa, sehingga tuanya sekarang nih generasi kita ini. Nah, kenapa juga terjadi kasus-kasus ini? Karena generasi sekarang juga kan masih bebani Orang tua ya. orang tua dan tinggal bersama-sama dengan orang tua karena nggak punya rumah kan. Nah, anaknya dititipin mungkin sama kakeknya, mungkin sama pamannya karena untuk menghemat. Nah, terjadilah kasus-kasus incest yang lebih banyak lagi. Oh, oke. Jadi kaitannya banyak sekali nih. Iya. Ngobrolin masalah incest nih, faktor ekonomi, faktor sosialnya nih banyak juga gitu loh. Oke. Mereka yang ngadu ke kliniknya Dokter Boyke ya, Kasus incest ya, karena mau kasus kawin. incest ya. Kasus Pak Sutri itu angkanya berapa persen, Dok? Dari semua kasus gangguan seks sih nggak banyak ya. Paling dari setahun itu saya punya dapat yang mereka tidak mau menikah karena pernah diincest ya oleh saudara kandung atau oleh paman atau oleh ayah tiri, oleh ibu ya. Itu sekitar ada lah dalam setahun itu dari jumlah pasien misalnya katakanlah sekitar 120 kali 12 sekitar ribuan 2000-an itu ya bisa menjadi 50 orang ada. 50 orang ya? Apa rata-rata cerita-cerita mereka? Tapi dengan dia berani cerita berarti kan dia menyadari karena bahwa dia tahu kok saya mau menikah jadi saya takut. Ingat loh, orang-orang yang udah di-incest itu perempuannya juga takut. Oke. Apa bunyi kasusnya misalnya? Misalnya dia bilang, "Dok," dia katakanlah dari Pulau Sumatera ya, "saya mau nikah tapi saya takut." "Dok, kenapa?" "Saya dulu hubungan sama ibu saya, kawin lagi, hubungannya dengan bapak Sambung. Bapak Sambung. Bapak Sambung, tetap saja kita masih mengatakan tadi kan berhubungan jadi dengan anaknya juga berhubungan seks sama dan bapak sambungnya juga. Ya Allah. Kita tetap incest. Yang kedua, ada lagi yang mengatakan bahwa gara-gara istri saya sudah menopause, tidak melayani saya, tidak melayani lagi suaminya, anaknya jadi korban incest. Dan anaknya mau? Dan anaknya kan nggak ngerti, waktu itu masih SMP. Dia pikir itu adalah merupakan cinta kasih ayah kepada anak. Ya Allah. Itu banyak. Anak laki juga ada. Ke ibunya? Dengan ibunya. Itu sama-sama suka apa gimana? Bukan sama-sama suka ya. Ibunya meluk-melukin, mandiin dia sampai ini. Ayahnya mungkin dia kerja di mana. Dia dianggapnya ayahnya merasa bahwa itu adalah hubungan antara anak laki-laki dan ibunya normal. Tapi dia melakukan hubungan. Oh, itu dia tuh. Makanya Islam aja mengatur ya di agama kami. Makanya saya selalu mengatakan, nggak bisa. Tolong ketika anak berumur 2 tahun, pisahkan tidur dengan orang tua. Ketika anak umur 5-6 tahun, pisahkan kakak adiknya laki-laki dan perempuan. Kan saya sudah ngomong. Itu adalah bagian pendidikan seks yang Rasulullah sudah sampaikan dari zaman-zaman dulu. Karena mungkin beliau sudah bisa melihat bahwa akan datang seperti, tapi kan Dok, rumah kita kan lu lagi L yang 4L. Tapi kan bisa misalnya ya ditambahkan sedikit ya kan, atau ditutup dibagi 2. Yang penting tidak boleh bersama-sama gitu loh. Karena kan rumah sangat sederhana juga kan masih menyisakan ruang kan buat mereka juga untuk tambahan. Apalagi kalau anak laki dan perempuan, dan itu terjadinya ketika orang tuanya dua-duanya kerja. Anak laki kakak kandung sama adik kandung
laki dan perempuan. Karena apa? Dari mana kamu taunya? Dari YouTube. Aduh. Dari gambar-gambar yang seperti itu kalau merangsang. Bahkan anak perempuannya tuh datang ke ibunya, "Mama, aku sakit," katanya. Kenapa? Ternyata kakaknya melakukan apa? Melakukan pelecehan seksual, memasukkan jari ke anak ininya karena dia mencontoh di ke vaginanya. Mencontoh di mana? Mencontoh di dalam YouTube, dalam handphone. Nah, itu kan ya whatever kemajuan teknologi itu sekarang sedemikian rupa, tapi kita gagap. Anak-anak kita tidak dibekali dengan pendidikan seks. Itu yang saya sering katakan, karena selalu di dalam otak para orang tua itu ya, yang tidak maju. Kalau saya biasanya, kalau bangsanya, mohon maaf ya, sekolah-sekolah model Al-Azhar, model-model yang mereka tuh biasa mengundang ya, "Dok, kasih pendidikan seks, mereka mau lulus, Dok, takut mereka mau udah ada yang men sekarang gini-gini." Mereka sudah sadar. Tapi kalau yang di bawah-bawah kan mereka kan nggak ngerti tentang pendidikan seks. Jadi ya kasus-kasus itu akan berkembang justru pada golongan ekonomi yang menengah ke bawah. Itu yang harus hati-hati. Dan mereka masih menganggap seks itu adalah sesuatu hal yang tabu. Oke, itu pentingnya edukasi ya. Ya. Oke, gini Dok. Kalau kasus yang namanya fantasi sedarah yang lagi rame belakangan ini ya, ini kan yang memang disoroti adalah bapak atau ayah ke anak kandungnya ya. Saya nggak habis pikir nih Dok, apa yang ada di otak bapak-bapak biadab ini, si oknum-oknum ini, kok ngelihat umur, meskipun nggak membenarkan ya, SMP, SMA oke lah, karena udah kebentuk. Nah iya kan, udah kebentuk oke. Ya maksudnya dia ada rangsangan ngeliatin dengan mungkin pakai rok mini. Biarpun dia SMP, SMA 2 ini, ya nggak boleh. Biadab, Betul. Nah, katakan. Tapi ini kan yang diceritain ini kan umur 2 tahun, 4 tahun. Ada pedofilnya juga. Apa yang dilihat sebenarnya kalau pedofil itu sebenarnya? Pedofil itu kan kelainan jiwa memang. Dia itu biasanya orang-orang seperti itu, ya, data-data yang kita coba kumpulkan dan teori-teori yang kita pelajari, mereka itu tidak bisa berkomunikasi dengan orang dewasa. Jadi hanya bisa berkomunikasi dengan anak yang tidak bisa melawan. Oh, kuncinya nggak bisa melawan. Mestinya kayak kok dia nafsu gitu loh, Dok. Kok dia horny gitu loh. Karena apa horninya gitu? Karena dia diam, karena itu ada beberapa orang kan dia bisa bernafsu. Sama. Pernah dengar juga kan, kenapa sih dia tuh sama mayat? Karena itu bisa nekrofilia atau somnolenfilia. Pernah ada kasus yang orangnya dibius dulu, diam, baru dia setubuhin. Iya. Itu semua adalah ketidakmampuan berkomunikasi dengan orang dewasa. Makanya anak-anak itu tidak boleh. Diam loh, nggak boleh ngomong. Jangan. Kamu tuh nggak bisa punya pendapat. Jangan. Anak-anak tuh justru dibiasakan untuk bisa memberikan pendapat, bisa mengutarakan pendapat, supaya mereka juga tahu bahwa mereka itu adalah seorang orang yang bisa menjadi jati dirinya sendiri. Bener, makanya ada istilah parenting, nah, dimaki anaknya, dibanding-bandingkan. Iya. Kok nggak kayak kakak kamu sih, goblok banget, kamu tuh bikin malu. Nah, anak tadi minder. Demikian juga ketika anak-anak tuh mulai seneng, awas ya kalau kamu pacaran ketahuan, dikurung di kamar mandi. Padahal anak-anak pacaran tuh kan rasa ingin berkomunikasi lawan jenis. Belum tentu pacaran ya, tapi edukasi tentang komunikasinya bahwa dia ya. tuh seneng gitu loh. Ada melihat itu kan, kita mestinya bukannya kita marah-marah, mestinya alhamdulillah ya Allah, berarti anak saya menyukai lawan jenis, berarti dia normal. Ketimbang karena nggak boleh lawan jenis, akhirnya dia terpuruk dengan yang sesama jenis. Itu banyak banget. Habis saya nggak boleh dong pacaran. Ya akhirnya saya ketemu sama teman-teman sesama-sama laki-laki, sesama-sama perempuan kita boleh. Kalau sesama perempuan kita boleh tidur sama rame-rame. Akhirnya dari situ terbentuk percintaan sesama jenis antara wanita dengan wanita, lesbian. Jadi kita tuh memang sebagai orang tua tuh susah banget. Terlalu kekang seperti itu, nggak boleh segala, nggak boleh. Lesbian, gay. Terlalu lepas, free sex. Jadi artinya apa? Kita harus dekat dengan mereka dan bisa menarik ulur kayak kita main layangan gitu. Oh nih, udah, boleh. Dan kita juga jangan ya, kalau kamu tidur berdua, meskipun sesama perempuan, ya sebaiknya tidur di rumah masing-masing aja. Laki-laki juga, ya kepala kita mau main basket, nginep di rumah gue aja. Kejadian. Ini contoh ya, contoh aja. Ibunya buka hordennya karena udah bangun mau tanding basket.
Yang laki-laki lagi tiduran dua-duanya telanjang peluk-pelukan. Ya Allah. Langsung ke tempat saya nangis-nangis. Saya bilang ya itu lah ibu juga. Saya larang nggak boleh pacaran kan. Maksud saya tuh dok maksudnya baik supaya dia belajar ya. Tapi kan kita nggak bisa begitu. Ketika anak kita sedang suka sama lawan jenis sudah. Itu adalah fitrah ya kan. Jangan dipaksa untuk supaya tidak. Kayaknya kayak begini kan. Oh iya, edukasinya masuk setelah dia suka sama lawan jenisnya, Ya, habis itu baru dikasih tahu pagar-pagar ya. pagar-pagarnya. Ya, ini begini, Boleh ini kamu begini. pacaran tapi sholat ya yang benar. Karena kalau sholat tuh kan kamu kan misalnya Muslim dia selalu ihdinas syirat tunjukkanlah aku jalan yang dia kita kasih tahu. Tapi masa Dan membolehkan boleh-bolehkan. pacaran jadinya dok? Pacaran tidak bukan dibolehkan, maunya seperti apa? Kan pacaran itu kan ada yang pacaran physical touching. Mengenal. Ada yang non physical touching kan. Kalau kita yang boleh membolehkan yang yang kita tidak mau boleh, maksudnya cuma memeluk gitu kan ada yang bilang nggak boleh ta'aruf. Ya silahkan non physical touching namanya. Tapi tujuannya tetap untuk saling mengenal. Jangan gairah-gairah yang normal itu harus Oke, mantap nih penjelasan dokter Boyke nih. Coba kita lihat, ada lagi nggak update-update-nya? Fantasi Sedara ini juga udah nyampe di komisi. Oh ya, iya kan? dan di itu DPR ya? Kepolisian, kemudian HAM, perlindungan anak, itu semua termasuk juga kesehatan ya. Dokter-dokter harus benar-benar bergerak ya, artinya tuh memberikan edukasi, terutama edukasi seks ya kepada mereka-mereka ya yang incest, apalagi pedofil, incest. Kemudian juga fetish itu kan semuanya itu kan semua penyimpangan seksual. Oke. Dan kalau untuk di anaknya yang masih perawan, masih kecil ya, itu bisa kena virus juga? Trauma umur hidup. Itu kan pas saya mau kawin datang ke sini kan ke klinik Pak Suti kan karena trauma-trauma selama ini di pedofil ataupun di incest oleh orang tuanya. Ya Allah. Apa yang mereka? Saya selalu bilang, saya ini korban dok. Saya nangis-nangis kan biasanya. Saya ini mau nikah kok, tapi kan ibunya kan selalu mengatakan kenapa anak saya nggak mau nikah? Dok, pada anak saya itu cantik dok, ini yang melamar baik, tapi kenapa? Akhirnya suatu saat ya dia nggak terbuka kan, bahwa ayahnya lah yang pernah menyetubuhi dia. Masa dia ngomong ke ibunya bisa apa terjadi? Saya menjaga dok demi supaya keluarga ini tetap harmonis. Ya kan, anaknya itu sampai korban loh. Oh, dan akhirnya istrinya tahu? Tidak tahu. Nggak tahu? Jadi saya juga tidak boleh karena dia curhatan. Oh, si anaknya curhat bahwa saya waktu dulu. Oh, dia nginget ya waktu kecilnya ya? Iya, dia ingat. Oh gitu? Dan dia mengatakan, kenapa kamu nggak lapor sama mama kamu? Cerailah dok, katanya. Hancurlah nanti keluarga kami. Ya Allah. Tuh, coba kan. Jadi incest itu bukan kasus yang mudah untuk diselesaikan ya, nggak gampang. Apalagi yang perundungnya itu adalah orang-orang terdekat daripada mereka ayah. Ya itu susah tuh ya. Susah banget. Berarti di situ tuh mereka. Ya, dan saya juga bagaimana menjaga dia harus mau nikah, mau menerima, menghilangkan traumanya, sementara ibunya ini nggak boleh tahu. Kan juga susah saya juga. Apakah ada hubungannya dengan emang istrinya atau si ibu anak ini berarti ya, si seorang bapak gitu ya, istrinya tidak memuaskan? Bisa saja. Oh itu nyambung Bisa. Ya. Makanya dia akhirnya melampiaskannya ke anaknya gitu. Mengapa saya selalu dalam seminar saya, ibu masuk menopause bukan berarti berhenti melakukan hubungan suami istri. Aduh dok udah malu lah, udah punya cucu. Nah, selalu kan begitu. Nanti sasarannya siapa? Kalau ini anak otaknya bejat ya nih, bapaknya bejat ya. Anak-anaknya, anak perempuannya. Na'udzubillah. Oh itu ya. Jadi kan sering kali ditanya, sampai kapan sih dok laki-laki itu sampai menutup mata? Sampai meninggal dipanggil sama yang itu baru berhenti seksnya. Oh. Jadi jangan pernah berharapkan bahwa laki-laki itu dengan ininya sama semua laki-laki itu akan tetap mendapatkan hormon testosteron, even dia itu sudah menurun. Iya. Tetap dia itu bergairah, tetap dia itu. Terakhir saya menyelesaikan kakek-kakek yang memperkosa cucunya juga ada. Itu gimana ibunya, ceritanya? Neneknya yang nangis-nangis. Kakek jadi masih bangkit nih testosteronnya. Nah itu kan saya bilang, bagaimana dok ada yang kena itu cucu saya dipeluk-peluk gitu tapi ketahuan dicium kemudian hal-hal yang seperti itu. Cucunya ngomong kalau dia disuruh mohon maaf ya menghisap punya kakeknya. Aduh. Gelok nggak? Nah ngomong sama neneknya nangis ke tempat saya dibawa kakeknya juga.
Oh, ke gap. Jadi tua-tua keladi ini dibawa. Aduh. Terus apa jawaban kakeknya? Dia diam aja, memang udah merasa bersalah. Wah, semua anak memaki. Sekarang cucu-cucu nggak boleh ke situ. Tapi kan semua hancur. Nah, sebenarnya kan cucu itu kalau bisa kita memberikan pendidikan seks aja, ada yang namanya PENS. Ya. PENS itu adalah singkatan dalam pakaian dalam, ya pakaian dalam, tapi disingkatnya PENS, dalam mengedukasi. Itu penting banget nih. Saya sengaja ngomong di sini. Oke, apa tuh, Dok? P yang pertama itu adalah private is private. Artinya anak-anak harus diajarkan bahwa bagian tubuh kamu, terutama bagian dalam mulut kamu, itu milik kamu. Tidak boleh ada satu orang pun yang menyentuh, ya. P yang pertama. Private is private. A, always remember that your body is belong to you. Bahwa tubuh kamu itu milik kamu. Tidak bisa sembarangan orang menyentuh. Even papa kamu, even mamamu, kecuali dalam kondisi tertentu. Kamu sakit, kamu mau dikompres, atau dokter membuka ini, kamu kadang mau memasukkan stetoskop ke situ, mau mencari diagnosis baru, boleh. Kalau paman nggak boleh. Semua nggak boleh. A. N, no means no. Kalau sekali tidak, tidak. Meskipun kamu dibujuk, ya nggak apa-apalah, aku kan sayang sama kamu, eyang pengen cium, ataupun papa. No means no. No, tidak, sekali tidak, tidak. Kemudian T, talk about something that you disappointed, kecewa. Ngomong sama orang yang kamu percaya. Ngomong sama mama. Kalau misalnya dia ada pedofil di sekolah, ya biasanya kan ada penjaga atau apa. Ngomong sama guru, ngomong sama orang yang kamu percaya. Jangan kalau takut, kamu upset, kalau diancam, ya tetap harus ngomong. Karena bagaimanapun that upset you, bahwa itu tidak menyenangkan kamu. Kok gue dipegang-pegang, kok gue dicium, aku nggak mau. Ngomong sama orang tua. Kalau pelakunya punya bukti bahwa aku sebar nih fotonya, ya aku udah kemarin pas megang-megang aku rekam. Kadang mereka nutup tuh, takut tuh. Oke, satu. Ketika mereka mau, kan kita udah kasih duluan, private is private. Oh iya, Deng, mitigasi ya. Iya, mitigasinya. Dan yang terakhir, speak up, teriak. Kalau dia ada orang masih maksa juga, teriak. Teriak, marah, pokoknya lari atau bagaimana. Makanya saya selalu mengajarkan, tolong di TK-TK tuh nggak usah dikasih nama anak-anak. Ini asik nih. Karena, kenapa, Dok? Kan untuk mengenali. Iya, untuk mengenali orang-orang yang luar, ternyata Sinta, sini Sinta, ini Om saudara. Kan dia tahu namanya. Anak kecil kan dia mengerti kan. Nggak ngerti bahwa itu adalah predator seksual, kan nggak ngerti. Makanya saya bilang, sekolah nggak usah kasih nama. Bagus ilmunya Dokter Boyke nih. PENS. Cakep. PENS ya, PENS kan pakaian dalam. Tapi itu adalah selalu, itu pertama kali juga yang saya katakan kepada anak saya ketika mau masuk TK, mau masuk SD. Terus kalau peraturan misalnya aku nggak mau bu guru pakai nama gitu, nggak apa-apa. Misalnya kayak gimana kita peran orang tua? Oke, kalau misalnya pakai nama di dalam sekolah untuk perkenalan pertama, tapi kalau ketika dia ke kebun binatang, ketika dia jalan, kan suka ke kebun binatang, jalan-jalan ke Ancol, nggak usah. Nemtek ya. Nemteknya itu. Aduh, iya benar. Jadi artinya apa ya? Kita prevent lah, ya kita prevent yang lebih menjaga supaya anak-anak itu tidak terpapar dengan predator seksual. Tuh banyak banget. Saudara terdekat, orang tua kadang-kadang, ya kan sampai terdekat, ya kan kasus-kasus ini kan orang tua. Kemudian juga orang-orang terdekat, penjaga sekolah, guru agama. Aduh iya tuh. Iya kan banyak banget guru agama. Kemudian juga guru berenang. Baru saya dapat kasus minta dioperasi selaput darah. Karena ketika ngajarin berenang, anak perempuannya dimasukkan jari. Ngapain sih lu? Nah, gila kan? Lagi berenang. Jadi berenang kan mesti kepek-kepek begitu. Iya. Nah, si tangan gurunya yang cowok tuh masuk ke dalam vaginanya si perempuan. Wah, jadi tolonglah jadi orang tua tuh ngertilah bahwa anak-anakmu tuh banyak dihadapi oleh predator-predator seksual. Jadi sebagai orang tua yang sayang sama anak, berikan pendidikan seks. Berikan pengetahuan supaya mereka terhindar dari masalah-masalah itu. Wow, keren Dokter Boyke. Jadi ternyata hal yang dianggap tabu atau
Ini kayak sensitif banget deh buat anak-anak. Ini saya alamin sendiri sih, Dok. Maksudnya kayak oke lah kita kasih waktu tertentu weekend buat main handphone apa segala macam ya. Kan kadang kita mitigasinya begitu udah dia nge-swipe, kok cewek nih. Kita kadang kasih tahu ini ya satu auratnya terbuka, yang kedua ini lawan jenis apa segala macam ya, Anda meskipun tahu? nanti kamu akan nikah sama lawan jenis kayak Iya. gitu-gitu ya, Dok. Kita tapi kasih tahu ya. Kasih tahu. Hal yang kadang Ya, tapi gimana mereka itu caranya? lebih pinter lagi dalam soal handphone daripada kita-kita. Mau sama Digi, mau Digi sudah menutup, mereka tuh bisa buka. Itu yang harus tahu. Tapi bukan berarti mereka nggak dapat akses buat handphone kan? Mereka tuh dapat akses. Gadget boleh kan? Gadget boleh, Oke. boleh, tapi isikanlah dengan game-game yang sekarang juga banyak game-game yang homoseksual, game-game yang sadis masokis yang dipotong kepalanya, Iya, dan iya, sebagainya. tahu. Banyak kan. Nah, kita juga mesti mesti menseleksi lah. Sekali-kali lihat dong handphonenya lagi lihat apa. Kalau udah mulai anak enggak. Nah, curiga. What happened to my boy or my girl? Ada apa-apa? Oke. Ya, dan yang juga saya tuh nggak tahu ya. Saya tuh pengen deh ada gebrakan gitu loh ya dari petinggi-petinggi kita. Australia mah sudah nggak boleh kan sekarang? Iya betul. Kenapa sih kita nggak ngikut aja sih? Apa Iya. malu untuk mengikuti? Saya kira itu bagus banget loh. Kalau menurut saya, karena hampir semua ya, kalau saya tanya, kenapa kamu pinjol, judi online, pornografi, masturbasi, semua yang negatif, sumber mulanya informasi. Dan dari mana? Dari handphone. iya. Yang ketika mereka didapat ketika umurnya juga belum cukup. Saya tahu handphone itu perlu kok buat mereka misalnya untuk untuk Tugas sekolah. tugas-tugas sekolah dan sebagainya. Tapi kan selama di sekolah aja, ya kan? Susah kan untuk menginikan. Dan saya lihat di Swedia, di beberapa negara, itu mereka sudah mulai lagi kembali kepada tulis menulis. Udah nggak pakai lagi handphone. Karena sekarang kan orang handphone semua itu yang mereka itu kali-kalian aja nggak ingat. Kalau dulu kan kita ingat Iya. kali-kalian tuh 8 kali 8 64. Kalau enggak 8 kali 8 berapa? Pukul, keluar, hafalin. Iya. Sekarang tuh kali-kalian aja kelas 6 SD kagak ngerti. Karena mereka terbiasa pencet Iya lagi. kalkulator. Saya pribadi juga begitu ya. Di luar dari kali-kalian kita kan dulu kan ada penggaris yang belakangnya ada kali-kaliannya ya. Dan dihafal Ngapalin terus-terusan gitu ya. Sekarang jadi makasih Dok udah ngingetin. Kadang kita nih begitu keinget apa ya, sesuatu mau ngitung nih. Iya. Terus sekarang sadar diri, kok begini doang gue ngali-ngali pakai kalkulator ya. Aduh, jangan coba inget lagi, Iya. jangan sampai akhirnya lupa tuh, bablas. Dan itu anak-anak sekarang tuh seperti itu semua. Mau bikin apapun pakai AI, pakai apa gitu loh. Ya kita akuilah kemajuan itu. Dan kita juga sudah mulai harus sadar bahwa tahun 30 katanya dokter tuh ada, sekarang sudah ada rumah sakit di Cina semuanya AI. Nggak ada dokternya. Itu gimana? Tapi kan semuanya tuh robot-robot. Iya, katanya gitu loh. dokter nanti profesi salah satunya yang akan tergerus hilang. AI itu Oke. dokter. Tapi kan tetap saja AI kan nggak bisa curhat kan, nggak ada sisi empati, nggak ada sisi humannya kan nggak ada. Kan orang tuh datang ke dokter ya, percaya nggak? Kadang-kadang cuma ngobrol aja. Sisi humanis dokternya ya. Jadi dokter itu, pasien itu kadang-kadang datang cerita, saya cuma dengerin aja. Udah kita selesai apa? Udah dok, saya kayaknya udah lega, udah ngomong sama dokter, langsung pernah di-charge. Hah? Oh, rilis aja udah? Rilis udah. Nah itu kebanyakan sekarang itu yang dibutuhkan adalah orang-orang seperti itu. Ya artinya itu dibutuhkan dokter-dokter yang bisa mau ngedengerin. Karena sekarang dengan sistem, mohon maaf ya, kan semua sudah elektronik. Elektronik untuk yang namanya medical record semua. Sekarang tuh dokter-dokter tuh sedikit banget kontak dengan pasiennya. Dia lebih banyak, udah Bu, dia lebih komputer. Aku masukin ya Bu ya, ini kode berapa ya, ini penyakit ini ya, ini penyakit kalau dia ngeluarin. Jadi nggak ngeliat pasiennya. Iya lagi. Dan pasien tuh udah jarang sih. Dok kenapa ya dok ya sekarang kok pelayanan kita di rumah sakit tuh menjadi begitu. Kita tuh nggak mereka itu. Kalau dokternya ditanya kenapa, loh kita kan kalau nggak gitu nggak diganti. Kalau nggak masukin data-data ke dalam komputer kita susah. Waktu kita untuk pasien juga banyak kan. Dengan adanya BPJS memang pasien menjadi banyak kan. Tapi kualitas dokter untuk tatap muka, untuk ngobrol dengan pasien itu menjadi berkurang.
Jadi kemajuan di satu sisi oke, diagnosa lebih tepat, angka-angka ini ICD berapa, tapi empati. Padahal pasien itu kadang-kadang ya, apalagi pasien-pasien dalam tanda kutip pasien-pasien seksologi ya, itu tuh yang paling dia tuh butuh banget untuk curhat, untuk mendapatkan insight dari kita gitu loh. Harus seperti itu. Dari kitanya juga ya. Akhirnya nggak yang akhirnya udah tahu kemajuan teknologi ya, dokternya Ya. maupun pasiennya Ya. juga kalau memang mau diselesaikan masalahnya jangan langsung buru-buru percaya sama Sama gadget. itu, Coba diskusikan sama manusia yang lebih humanis yang apa lebih segala macam humanis ya. lah. Memang banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan habis oleh AI, tapi sisi humanis dokter tidak akan bisa. Karena dokter tuh kadang anak aja ya, aku heran deh. Anak panas baru ketemu dokternya aja udah langsung Iya, turun panas ya. Bener. Itu adalah yang namanya suggestive. Itu tuh hal-hal yang kayak gitu yang nggak ada di AI, nggak ada di AI. Iya lagi, pas datang Iya. sembuh aja. Semua aja. Lo kamu tadi di bawah masih panas dok, sekarang dia ketawa. Itulah yang namanya efek sugestif dari dokternya juga ya. Efek kan di dalam AI itu kan dia tidak punya aura, tidak punya energi kan. Benar-benar dia robot kan. Kalau manusia kan punya energi. Di mana kita ada pertukaran energi positif, energi negatif. Ya seperti itu. Oke. Kalau kita kembali ke pedofilia atau mungkin skandal Incest, yang lagi ya. rame, incest ya. Ada Pedofilia. grup Facebook gitu kan, namanya adalah fantasi sedarah gitu ya. Ya. Anggaplah memang itu sudah terjadi, qadarullah bla 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 bla, tapi pengen ada yang berubah dari orang tuanya apa segala macam ya. Sebenarnya masih bisa diobatin nggak dok? Ya anggaplah misalnya oke lah dari si yang punya penyakit nih, si bapaknya nih bebel gitu. Udahlah ya. Tapi mungkin ya teman hidupnya, istrinya atau mungkin lawannya dan lain sebagainya gitu ya. Ini kayak ada upaya nggak sebenarnya bisa sembuh? Ada. Bisa sembuh ya? Bisa ya. Asal ada kemauan atau gimana? Asal ada kemauan. Asal ada Caranya? kemauan. Jadi kalau udah kayak begini biasanya dibutuhkan psikiater. Tapi kalau yang udah kecanduan gadget gitu, dia cukup butuh psikolog. Makanya saya tuh bilang ya, cobalah ya, Indonesia itu psikolognya banyak. Produksi psikologi itu tiap tahun ya di swasta maupun negeri banyak sekali. Tapi mereka tuh tidak pernah terjun ke bidang-bidang yang berkaitan. Harus psikologi klinik. Banyak kan begitu kan. Padahal psikolog-psikolog yang S1 itu bantulah misalnya duduk sebagai konsultan untuk di sekolah-sekolah SD. Kan banyak sekarang ini. Iya. Dan dia juga bisa dibantu untuk di puskesmas misalnya. Terima aja dia sebagai bagian daripada sistem pelayanan kesehatan kita. Kan mereka belajar jiwa. Kita ini kan kalau di kesehatan itu kan umumnya hanya kesehatan fisik. Tapi kan mental kita yang sekarang ini yang butuh sebenarnya juga pembaruan-pembaruan. Ya tadi kecanduan gadget, seperti pendidikan seks, psikologi bisa kok memberikan itu semua gitu loh. Jadi ini ketimbangan. Lalu kan ada psikologi klinik. Psikologi klinik anggaplah seperti kalau psikolog dokter umum, psikologi klinik dokter spesialis ya kan. Iya. Misalnya kan bisa seperti itu. Spesialisnya apa? Oh ini spesialis untuk kecanduan narkoba, psikologi kliniknya. Oh ini untuk untuk spesialisnya untuk masalah-masalah gangguan keharmonisan rumah tangga. Oh ini kan banyak. Tapi psikolog mah HRD palingan. Makanya urusan manajemen yang saya pikir sayang gitu loh. Padahal sumber daya ini untuk menjelang kita Indonesia emas. Karena undang-undang psikologi juga sampai sekarang katanya saya nggak tahu ya. Belum dibahas, belum tuntas, belum selesai. Padahal hal-hal yang seperti ini nih kalau menurut saya nih ya adalah hal-hal yang urgent. Kalau kita memang menghendaki ya yang namanya generasi Indonesia emas. Generasi yang sehat jiwanya, ya, generasi yang sehat fisik dan spiritualnya. Tiga-tiga ini ya, tiga-tiganya ini nih harus bersama-sama ya gitu. Kalau mental ya ada psikiater. Berapa sih psikiater setahun di UI aja bisa meluluskan berapa banyak sih? Satu universitas ya. Fakultas kedokteran. Enggak banyak. Kan kalau enggak banyak, paling 12. Satu. 10 kali berapa fakultas kedokteran ya, berapa yang bisa mengambil spesialisasi tentang psikiatri. Caranya gimana tuh? Berarti peran dari Kementerian Pendidikan untuk naikin minat itu, minat. Kementerian Kesehatan meraih lah para psikolog itu. Itu gimana cara naikin minatnya? Demandnya tinggi itu gimana untuk ke psikolog gitu? Apakah memang banyak sekarang demandnya juga tinggi, tapi kan mereka lebih diarahkan pada psikolog sosial. Oh iya sih. Psikolog untuk HRD. Iya. Psikolog untuk masalah-masalah psikologi masa. Tapi psikolog yang
untuk kesehatan ini ya. Iya. Kan mereka bisa paling tidak mengarahkan mereka untuk psikolog kan pasti juga belajar tuh tes IQ ya hal-hal yang bisa membantu lah untuk berkaitan erat dengan kesehatan. Jangan hanya semua dibebankan pada psikologi klinik, dan psikologi klinik jumlahnya juga sedikit. Jumlahnya juga sangat sedikit banget di Indonesia ini. Coba tak boleh ditanyakan. Oh iya itu Jadi penting kita tuh. penting banget gitu loh menyehatkan jiwa oleh para psikolog. Bukannya saya mau ikut mencampuri ya urusan psikologi ya, tapi saya melihat gitu bahwa peran mereka bisa lebih banyak lagi kalau mereka itu mau bekerja sama dengan misalnya puskesmas di daerah-daerah puskesmas nggak ada. Jangankan di puskesmas di rumah sakit tipe C aja nggak ada psikiater. Adanya di tipe A atau tipe B. Udah nggak ada psikiater. Nah, itu yang namanya tipe yang lebih rendah lagi puskesmas, isilah dengan psikolog. Ajak mereka untuk menjadi pegawai negeri, untuk menyehatkan mental. Paling nggak mereka bisa membangun jiwa yang sehat untuk lingkungan di sekitar. Iya, sehingga nggak ada lagi tuh berita-berita tentang fantasi sedarah apa segala macam ya. Kayak gini ini kan itu dia kurangnya perannya kan ini kan kaitannya dengan jiwa yang tidak sehat. Kan? Itu dia tuh. Nah, kalau ke teknisnya gimana, Dok? Misalnya gini. Maaf ya buat edukasi, Dok ya. Kita kerucutin aja nih. Ini kan bapak anak. Kita ngomong anaknya nih. Anaknya kan ya secara vagina, secara kelaminnya itu kan masih kecil ya. Iya. Nah, contoh nih misalnya, kan ada yang bilang juga kan kalau perawan ya udahlah ya ada batas usia tertentu ya. Tapi kalau untuk kayak misalnya umur 4 tahun, 5 tahun, mohon maaf ya Dok ya buat edukasi nggak apa-apa ya Dok ya. Sebenarnya emang bisa masuk ya? Bisa, tapi bisa. Luka, robek. Oke, batas sebenarnya dia tuh dikategorikan boleh bisa kemaluan diletakkan dari laki-laki ke perempuan tuh boleh, ya, umur berapa? Enggak, untuk umur 16 tahun, 17 tahun itu. Masa perawan yang benar. Yang namanya vagina itu baru bisa dimasuki oleh Mr. P kalau dia itu memasuki usia pubertas. Jadi sekitar 10-11 tahun. Karena dia sudah ada hormon dan dia sudah bisa meregang, sudah ada keluar lendirnya. Kalau anak-anak kan nggak bisa. Makanya beberapa kasus-kasus aku baru dapat juga kasus anaknya seorang bidan yang incest ya di daerah Cirebon nih. Saya jahit ininya selaput darahnya karena dia habis nonton, bapaknya tuh lupa naro VCD mungkin porno ya. Nah, kemudian anak-anaknya nonton, dia melakukan pada adik kandungnya. Dia umur 7 tahun, yang perempuannya umur 5 tahun. Ya Allah. 7 tahun sama 5 tahun. Lah kan yang 7 tahun juga masih kecil. Belum gak bisa ereksi, Bi. Tapi kan dia melihat kayak gitu kan bergairah kan. Tapi kan penisnya juga masih kecil. Tapi kan penis itu, bayi itu, laki-laki, penis aja bisa ereksi pada waktu masih di dalam kandungan. Jadi tergantung daripada rangsangannya. Oh, sobek juga berarti ya? Saya lihat kan waktu itu saya center, saya servikograf ya, pakai servikograf dibesarin, memang robek, ada robek. Tapi saya bilang, udah kalau masih 7 tahun ini nanti kita lihat, mudah-mudahan dia bisa, saya kasih obat, mudah-mudahan dia bisa rapat sendiri. Nanti kalau masih 11 tahun dia masih juga sisa robekannya itu masih ada, baru kita jahit, kita lakukan. Karena kita juga nunggu dia sampai pubertas dulu. Ini dok bisa sembuh sendiri, insya Allah. Kita akan lihat aja, kita obati aja, kita kasih antibiotik, robekan-robekannya itu nanti dia bisanya rapat sendiri. Iya, ini kan kasihan buat yang korban ya, terutama mungkin ibunya ya. Ibunya ngeliat kelakuan biadab bapaknya, bapaknya kan. Lagi dia kan bidan kan, jadi dia tahu, saya kan dokter kandungan juga. Jadi dia tahu bang dokter gimana dok masa depan anak saya. Udah. Itu suaminya yang ngelakuin? Anaknya tadi ya? Anak yang laki, nah perempuan. Itu kan kecil sama kecil dok. Ya kan, anak kecil sama anak kecil. Ya. Kalau misalnya yang dilakuin kelakuan biadabnya bejat ini adalah si suaminya, berarti kan lebih ya kan penisnya lebih besar gitu ya, Mr. P-nya gitu ya. Itu bagaimana pengobatan dok? Apa seumur hidup dia bakal udah parah gitu? Trauma itunya bisa dibenerin, mungkin dengan perdarahan diatasi keperihnya dan sebagainya. Tapi trauma jiwanya itu yang nggak bisa sampai seumur hidup. Sampai seumur dia tua. Oh, jadi kalau untuk kondisi kelaminnya si perempuan vaginanya bisa? Ya, bisa kan kita repair, jahit lagi, repair vagina. Tapi bisa. Untuk kondisi kejiwaannya? Belum sebelum kejiwaannya si kelaminnya itu berarti nantinya ada efek-efek tertentu nggak? Misalnya orgasmenya jadi lebih sulit? Oh iya dong, iya dong. Karena itu kan berkaitan juga, orgasme itu kan sebagian besar juga masalah psikologis. Oh iya. Kalau dia tidak merasa nyaman, nggak bisa. Jangankan itu, dia ini ya yang pernah, karena ayahnya kan tinggi besar. Saya dok,
baru ketemu laki-laki, padahal itu bukan ayah saya, laki-laki yang tinggi besar saja, karena saya pernah di trauma waktu itu, di incest ya, dilakukan tindakan incest, diperkosa. Saya ngeliat laki-laki besar sampai sekarang keluar keringet dingin. Dia di tempat pekerjaan dia. Ya Allah, kasihan nih jiwanya ya. Jiwanya tuh udah bener-bener, Dok, boro-boro saya mau nikah. Saya lihat kelebatan laki-laki bertubuh besar aja saya udah gemeteran, Dok. Jadi dia juga nggak bisa naik mau naik pangkat dia mau naik jabatan. Ya, performa produktivitasnya juga turun dia ya. ketakutan gitu loh. Sampai orangnya, kenapa sih lo baru ada satpam gitu lo ngeliat udah keringat dingin terus udah buru-buru lari. Ya tapi kan udah kejiwaannya udah terganggu. Kasihan. Itulah yang namanya trauma psikologis yang akan berlangsung terus-menerus. Ini saya dapetin kasus-kasus saya kan banyak banget ya dengan hal-hal seperti itu. Makanya tolong nih buat orang tua, bapak dan ibu, mau pengusaha pengusaha kan kadang-kadang bapaknya sibuk banget, ibunya juga sibuk banget, ibu-ibu pengusaha. Tolonglah siapkan waktu dengan anak, talk with your heart, with your children. Ngomong, Mas, kok kamu sebentar lagi ya mau mens, gini-gini, tahu nggak artinya mens? Arahkan ke agama, bahwa setelah mens itu kamu sholat jangan tinggal ya. Sekarang kamu sholat kurang masih bisa diampuni, tapi nanti. Nah, hal-hal yang kayak gitu, tapi masukin pendidikan seks, tapi juga ada artinya, misalnya kamu tuh bisa hamil, bisa ini, kamu mulai tertarik dengan laki-laki, tolong jangan sampai kamu mudah tertarik dengan laki-laki, nanti masa depan kamu hancur. Hal-hal yang kayak gitu tuh, kedekatan antara orang tua dengan anak tuh perlu banget. Mempersiapkan anak-anak tuh menghadapi pubertas, menghadapi masuk SMP, SMA tuh perlu. Dan perannya siapa? Orang tua. Anak-anak sekarang kalau nggak ada peran orang tua, kacau. Oh, ini ilmu banget nih. Saya sama adik saya, nggak usah ngomong adik saya dulu deh. Bapak saya hanya berdua laki-laki sih. Jadi bapak saya, kakaknya, adiknya atau om saya itu laki-laki, ya kan? Ke saya anak pertama laki-laki, adik saya laki-laki. Jadi ini siklusnya nih bisa dikatakan minim lah edukasi gimana caranya ke perempuan gitu, terutama ke anak perempuan. Nah barulah pas di saya, anak pertama saya laki-laki, anak kedua laki-laki, 3 laki-laki. Tuh bayang. Jadi ada 3 generasi kan? Ya kan, bapak saya, anak saya. Alhamdulillah pas keempat anak saya terakhir nih, kan 4 sesar tuh ya, dapatlah anak perempuan. Nah ini kenapa saya bilang ilmu sekali? Saya buta, Dok, tentang ngedukasi ke anak perempuan gitu kan. Karena memang dari bapak sayanya itu ini komunikasinya laki sama laki ke laki gitu kan. Tapi memang harusnya gitu. Itu dia tuh, makanya begitu ke perempuan saya agak kikuk nih. Ini pertama kalinya kan saya dapat anak perempuan lah di keluarga saya kan. Selain memang ke istri saya. Jadi makanya ini ilmu ini penting sekali. Gimana caranya ngedukasi? Kalau dengar edukasi laki-laki, saya pernah dapat dari bapak saya. Ya kan, Bapak misalnya edukasi seks tentang mimpi basah. Kan dapat ya. Nah ke perempuan nih, karena saya suka kikuk nih. Istrinya dong. Oke. Istrinya, tapi dia ajarkan juga sebagai seorang bapak kepada anak perempuan bahwa ya memang bener tuh kata mama tuh, laki-laki tuh nggak semuanya baik. Kamu juga mesti hati-hati ya, Dek ya. Kan kayak gitu. Karena kan kalau biasanya kalau laki-laki ke anak perempuan tuh kan sayang banget. Ya, sayangnya sayang anak, tolong. Ya, nah, bukan sayang dengan birahi. Kalau Anda sampai itu kan bisanya kan. Tapi tetap kalau Anda tidur sama anak perempuan harus ada istri. Itu penting tuh. Ini nasihat buat saya pribadi dan juga mungkin ayah-ayah di luar sana ya. Kayak hidupnya biasanya malah laki-laki 3 generasi, pas dapat perempuan, ini saya juga kadang berdoa sama Allah, istighfar nih jangan sampai nih, karena ini ada makhluk baru kan, ada perempuan, anak, itu kan agak mengerikan nih. Tapi saya pun ya dengan cucu perempuan, dengan anak perempuan, kalau mau saya tidur satu kan kita suka dulu zaman ada geledek, ke anak-anak kan lari, wah aku mau tidur sama mama papa. Tetap ada istri saya, nggak bisa saya tidur dengan anak perempuan saya berdua. Wah, itu berarti balik lagi ke kemauan seorang kita, gitu. Ayahnya. Dan ya. kita harus lihat gitu loh. Emang Rasulullah juga ngajarin hal-hal yang banyak sekali. Sebenarnya pendidikan seks kita tuh sudah cukup loh kalau kita ikutin aturan-aturan yang ada di Al-Quran ataupun ada yang di hadis gitu ya. Hadis. Masya Allah. Ini juga berita juga ramai juga nih, Dok. Ada hubungannya sama topik kita yang lagi kita bahas. Ini juga hitungannya baru beberapa hari yang lalu, Dok. Seks, tuh. Gila kan. Terkuak kakak adik yang kirim mayat bayi via ojol di Medan ternyata hubungan incest. Nah, incest ini sebenarnya kenapa akhirnya di agama dan lain sebagainya nih menarik nih ya.
nggak boleh hubungan saudara kan apa aja dok? Yang istilahnya larangannya kakak ke adik. Kakak, ayah ke anak, Heeh. ibu ke anak laki-laki, Oke. kemudian kakak ke adik, paman ke ini, terus antar sepupu itu juga nggak boleh. Oh, anaknya pasti cacat. Pasti cacat. Pasti. Pasti. Boleh tahu Dari indikasinya nggak? Meskipun ini Ya, kita gini ya, lagi nggak gini ya, justifikasi ya. gini ya. Kayak apa sih maksudnya? Jadi begini, Hmm. gen kita itu ya Mm-mm. ada gen yang dominan, ada yang resesif. Oke. Ketika kita incest karena satu darah, maka gen yang akan muncul itu adalah gen yang resesif. Artinya gen lemah, gen jelek semua muncul. Kok bisa? Ya karena sistem seperti itu. Makanya Oh. kenapa kalau orang-orang itu kamu kalau kawin beda suku lah. Coba lihat kalau beda suku pasti yang bagus-bagusnya. Misalnya tough-nya diambil dari misalnya Batak sama Sunda. Kemampuan kerasnya dapat dari Batak, tapi lembutnya dapat dari Sunda. Nah, misal contoh ini sih. Yeah. Nah, itu sengaja seperti itu. Dan kenapa? Kalau misalnya mohon maaf ya, bukan kita membeda-bedakan. Kadang-kadang ya Allah, bapaknya juga biasa aja, ibunya yang bule ya, ibunya kok tipe-tipe di kita mah tipe-tipe maaf tanda Misalnya kutip, kayak asisten rumah tangga gitu asisten ya. rumah tangga, kok anaknya bisa secantik itu? Iya. Itulah karena gen yang terbaik yang diberikan oleh kedua. Si bapaknya yang boleh memberikan gen terbaik, si ibunya juga memberikan gen yang terbaik. Oke. Sifat-sifatnya juga, kecerdasannya juga. Nah, pada kasus-kasus incest ini gen yang terjelek karena ada hubungan satu darah. Akibatnya anak bisa mati, anak bisa keguguran, satu. Atau lahir dengan cacat. Cacatnya apa saja? Nah, banyak sekali di luar negeri nih. Ya. Untuk menjaga itu di daerah waktu itu di daerah Swedia, kemudian juga di Inggris, itu mereka untuk menjaga harta supaya tidak jatuh kepada orang luar, mereka perkawinan sedara sepupu. Oke. Ya, akibatnya apa? Anak-anaknya lahirnya cacat, bibirnya tebal, rahangnya besar. Oh, tahu. Kemudian juga ada yang albino, jadi tidak punya pigmen, matanya juga nggak berpigmen. Sebentar, ini bakal reaktif nih teman-teman yang nonton. Berarti dipastikan albino itu Juga hubungan dari incest? ada beberapa, tetapi ada beberapa hal. Ya, salah satunya adalah albino. Salah satu ya, maksudnya itu kan banyak sekali. Kemudian kelainan-kelainan otak, ya. Contohnya? Juga seperti microcephalus, otaknya kecil, tidak berkembang. Itu juga bisa bibir sumbi, kan bibir sumbi nggak selalu karena incest kan, bisa juga karena yang lain. Tapi salah satunya juga adalah itu. Ya. Kemudian gangguan-gangguan imunitas tubuh, misalnya hemofilia, penyakit darah. Apa tuh maksudnya? Ya, penyakit darah itu kan tidak ada pembekuan darah. Jadi kalau kena tusuk, darahnya terus-terusan ngucur sampai bisa meninggal. Nah, itu adalah akibat juga dari pada hubungan-hubungan incest. Jadi, hubungan-hubungan tersebut mengakibatkan gangguan mental, apa? IQ-nya biasanya 25 ke bawah. Hah? Bayangkan, yang normal kan 100 ya, Yeah. 25 ke bawah. Oh. Kemudian fisik udah jelas tadi, dagunya ini, albino, kemudian yang seperti burung gagak tuh ininya, cengkeraman, clubbing fingers. Jadi tangannya itu Apa tuh? dia tidak bisa dibuka begini. Emang ada? Ada. Gini terus? Iya. Jadi kayak gini, jadi kayak burung ya, paham. seperti itu. Yang kalau jalan maaf kadang Nah, kita lihat masih muda, masih kecil. pengkor. Oh. Pernah tahu pengkor? Tahu. Itu juga salah satu dari akibat dampak daripada hubungan. Meskipun tidak semua ya, tapi kelainan-kelainan itu terjadi karena gen-gen yang resesifnya lah yang bertemu. Itu fisik ya. Tadi sudah mental juga sama. Yang paling kuat apa dok? Terutama yang nampak ya fisik ya. Maksudnya yang paling mengarah dalam artian contoh nih. Maaf, misalnya kayak Down syndrome, autisme, itu bagian dari itu? Enggak. Down syndrome itu lebih kepada kelainan kromosom, memang sudah pertemuannya. Apa bisa dipicu oleh incest? Bisa. Oh ya? Atau dipicu oleh orang yang menikah di atas atau punya anak di atas 40 tahun. Oh ya. Itu juga bisa. Nah, itu ya biasanya Down syndrome ya. Frekuensinya
wanita menikah di usia tua, telurnya tuh sudah tua ya, sehingga bisa terjadi yang namanya aberration. Ya, aberration itu jadi penyimpangan daripada kromosom aberration. Dan kalau sudah terjadi itu, anaknya bisa Down syndrome. Ya, itu ada penelitiannya juga. Makanya mengapa sekarang, hai perempuan-perempuan kalau mau menikah nanti katakanlah usia di 40, ada beberapa yang melakukan egg freezing. Artinya diambil sebelum umur 35 tahun, telurnya tuh kan kita anggap telur itu mulai jelek dalam tanda kutip di atas 35 tahun. Jadi di bawah 35 tahun telur itu di freeze, disimpan. Ketika dia itu ternyata udah menikah, tapi menikahnya di usia 40 tahun, 42 tahun, 43 tahun, pengen punya anak, eggnya yang masih bagus diambil, ditemukan dengan sperm yang masih bagus, ditaruh di dalam bayi tabung. Dibuahi ya. Oh, belakangan ini ada artis baru nikah. Ya. Artisnya umurnya jauh lah, ya kan bisa dibilang ya. Terus suaminya turunan ras juga kebule-bulean gitu ya. Itu kan tapi jauh mereka muda. udah sadar. Oh, tapi itu kan disinyalir katanya yang pihak perempuan itu dia nyimpen telur ya? Ya boleh-boleh aja. Boleh di itu. luar negeri biasa itu. Oke. Oh, jadi di luar negeri biasa. diatasi bahwa sadar diri bahwa gua akan nikahnya nanti di umur Gua sekian. nggak tahu nih gua nikah kapan ya. Tapi gua simpen aja dulu. Itu biaya untuk freeze egg freeze-nya itu sekitar 10-15 juta. Kayak semacam cold storage gitu. Tapi menyimpennya aja setahun itu kalau nggak salah 2-3 juta. Oke, ini contohnya nih dok. Ini kan ada di berita ya, bahwa mengatakan, tadi saya sengaja saya tidak sebut namanya, saya pikir belum konsumsi publik ya, tapi ternyata sudah ya. Luna Maya dan Maxime Bauthier tunda program hamil. Ini alasannya meski sudah bekukan sel telur. Kita ini nyimpennya per umur berapa, meskipun kita nggak tahu nanti mau nikah kapan, atau ada batasnya nggak, atau ada kadaluarsa nggak? Oh, biasanya sih 10 tahun. Tapi kalau memang dari 10 tahun, sepanjang kita cek telurnya masih bagus, ya silahkan aja gitu loh. Oh, jadi tuh kayak sistemnya cara ngeluarin telurnya gimana dok? Ya, diambil dengan USG, diambil. Oh, bukan disuruh orgasme dulu. Dirangsang dulu supaya telurnya keluar dengan hormon. Ya, hormon biasanya FSH, follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone ini untuk merangsang pengeluaran telur. Kemudian diambil. Berapa dok yang diambil? Biasanya paling sedikit 4-16 telur. Karena kan anak juga pengen berapa kan kita nggak tahu. 14-16 diambil yang bagus-bagus, disimpan. Nah, suatu saat dia mau dipakai bayi tabung. Kalau di luar negeri biasa mereka. Bahkan luar negeri itu kan kalaupun dia nggak menikah, pengen punya anak, dia bisa beli di bank sperma apa. Nih loh, dikasih listnya. Kamu mau yang model Cristiano Ronaldo atau kamu mau ini ada tampaknya. Nah, itu bukan anak kita dong, tapi ntar. Tapi kan kalau di luar negeri, kalau di sana kan mereka sudah merasakan bahwa saya mau jadi orang tua tunggal, saya malas menikah daripada cerai-cerai mulu. Kan di sana banyak yang namanya single parent, tapi gitu. pengen hamil. Itu bukan perdagangan manusia. Bukan. Oh, bukan. Dia pengen punya anak dari dirinya sendiri, dari telurnya sendiri ya bisa. Tapi di mereka, kalau kita kan tetap harus menikah, harus ada nasabnya. Oh iya. Jelas dong. Karena kita kan beda. Iya. Ini hanya perbandingan contoh saja. Ini juga kan jelas. Suaminya siapa, ya kan? Si Maxim, si ininya Luna. Seperti itu. Kalau di luar negeri sih sampai hal seperti itu bisa kita. Bahkan kalau Anda merasa diri ganteng, ya, Anda datang ke bank sperma, foto dong saya mau jual sperma saya $2.000, diambil. Oke, kamu ikut tes ini, kamu bagus, gak ada keturunan ini, saya udah cek ini, pokoknya oke, kamu keluarkan spermanya, disimpan dalam tabung, bayar. Kalau dia anaknya jadi ganteng. Anaknya ganteng. Kadang kan dia ada ini tampannya mesti ini. Kan dikasih nanti calon ibunya, nih foto-fotonya, kamu mau yang mana? Itu berlaku untuk satu kali pakai aja? Satu kali pakai, satu tabung itu. Oh. Gitu loh. Oke. Ini menarik ya tentang reproduksi. Dunia tuh reproduksi itu udah maju banget. Oke. Kalau ke incest tadi, misalnya balik sedikit tuh, saya masih penasaran nih, ketika sudah lahir, terlanjur gitu qadarullah gitu ya, kan cacat dari hasil hubungan incest gitu ya. Masih ada upaya untuk penyembuhan? Kalau fisik, bibir sumbing masih bisa dibenerin, ya. Oke. Kalau misalnya tangannya kayak gini pengkor, dibenerin dengan dokter ortoped, dia bisa. Oke. Tapi kalau sudah albino, matanya juga semua nggak bisa ngelihat matahari, itu udah bisa sulit. Atau IQ-nya di bawah 25, itu juga sudah sangat sulit.
ya, ataupun kelainan-kelainan hemofilia, ya paling kita bisa mengatakan, oke kamu dengan hemofilia begini, ya kamu selama seumur hidup kamu mungkin sampai umur 20 tahun kan biasanya hidupnya juga sampai sekarang bisa sampai 20, kamu harus transfusi darah. Oh, emang nggak panjang umurnya, Dok? Biasanya nggak panjang. Hemofilia itu Oh. biasanya kan kelainan pembekuan gitu. Oh. Atau bukan, kalau hemofilia dia biasanya masih panjang asal dikasih selalu faktor pembekuan. Ini yang kelainan darah seperti sel bulan sabit talasemia. Nah, talasemia biasanya juga bengkak ininya limpanya dan biasanya juga Oke. tidak bisa sampai usia tua. Oke, Dok, ini di sebuah rukun tetangga lah ya, di kawasan istri saya gitu ya. Yes. Waktu itu dia cerita, saya juga ngeliat langsung, anak pertama gitu ya, itu normal aja, Dok. Oke. Terus tiba-tiba anak kedua, awalnya sih kelihatan normal, cuman dia nggak tahu nih ada hubungannya apa enggak gitu ya. Katanya sempat pemicunya jatuh dari kasur apa segala macam gitu ya. Terus yang nekuk ini, Dok, tahu nggak sih, yang akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya didorong di kursi roda, pokoknya yang tahu ya, Dok ya maksudnya ya, tahu ya, yang udah akhirnya kayaknya cenderung tidak normal gitu ya, diem doang begini apa segala macam gitu. Terus akhirnya meninggal. Itu ada hubungannya nggak ya? Itu biasanya Sama incest, tapi anak pertamanya normal. Bisa aja, tapi itu pun kalau bukan hubungan incest juga ada, namanya adalah cerebral palsy, kelainan pada otak dan tulang belakang biasanya. Jadi nggak ada hubungan sama incest. Ada. Soalnya kalau incest tuh berarti anak pertamanya pasti cacat. Anak pertama udah cacat. Udah pasti ya. Tapi aku lihat anak pertama nggak cacat. Cacatnya yang Anda lihat kan fisik. Kalau mentalnya kita tahu, IQ-nya kan belum tahu, imunitasnya kan belum tahu. Jadi pasti cacat apapun bentuknya, cacat. anak pertama langsung ya, dari incest ya. Dari anak pertama, kedua, dan kecacatannya itu kita tidak ada yang visible dalam bentuk fisik. Ada yang non visible, bentuk IQ, bentuk sistem imunitas. Mungkin saja anak itu gampang sakit-sakitan, gampang mencret, sedikit-sedikit ke atas, bisa saja seperti itu. Tapi pasti ada. Karena apa? Karena pasti yang akan bertemu adalah sel yang lemah sama lemah ya. Gen-gen yang lemah, gen-gen yang resesif. Oke, makanya kita disaraninnya berbeda jauh. Makanya senang sekali kan kalau kita pulau di Indonesia itu kan beribu-ribu pulau. Ya udah, Batak ketemu Sunda, Jawa ketemu sama Gorontalo, Bali ketemu sama Madura, semua. Nah, karena akan mencari gen-gen yang terbaik. Boleh dilihat ya, orang-orang yang menikah dengan, artinya di luar lingkungannya sendiri, biasanya mereka memang lebih cerdas, lebih tough, karena gen-gen yang terbaiknya itu diberikan oleh masing-masing suku tersebut. Berarti kalau dipastikan satu suku meskipun nggak sedarah itu ada aja ya? Kalau satu suku tidak sedarah itu, tapi misalnya saya Sunda ya, saya dari Bandung, tapi nikahnya dengan yang dari Garut itu juga sudah berbeda dong gennya. Udah berbeda ya? Enggak, misalnya kayak sama-sama Bandung, kan banyak rata-rata kan sama-sama Batak, sama-sama Chinese. Ada ininya enggak? Ada garis keturunan yang sama enggak? Karena kan kita mesti lihat dari garis keturunan yang sama enggak. Kalau kita misalnya sahabat tetangga aja sama-sama Sunda, tapi kan beda dia. Dia aslinya dari mana? Dari Tasik. Kamu dari mana? Dari Sumedang. Ya nggak ada lah. Oke, misalnya kayak Batak, beda marga aja sebenarnya udah beda ya? Udah beda. Oh iya. Beda. Iya kan kayak kakek saya dari ibu ya. Itu sama-sama Batak. Kami kental di Batak itu kalau dari ibu ya. Makanya ibu saya Siregar tapi nggak nurun ke saya karena kan cewek ya. Dari ibu kan kalau marga itu kan dari laki-laki. Tapi kan itu Batak juga untuk menghindari incest itu kan bagus. Dia kan harus yang beda inilah, beda marga. Iya betul. Ya kan kakek saya kan kakek Maraduli Siregar, nenek Rosni Harahap. Itu aja udah Siregar sama Harahap itu udah nyebrang ya. Oh, wah ini ilmu banget nih. Ada mau tambahin nggak, Dok, di ujung obrolan kita mengenai incest ini biar tidak ada lagi terjadi, terutama di grup. Grupnya kabarnya gimana sih, dibubarin ya? Sama Bang Ahmad Saraoni kan udah kenceng banget tuh, bagus tuh. Dari HAM juga gimana tuh? Bukan hanya dibubarin saja seharusnya. Mereka ditangkap, dibubarin bisa bikin baru lagi ya. Diperiksa, diobatin. Yang korbannya berapa banyak diteliti, kemudian juga pelakunya juga diobatin supaya mereka itu tidak makin menyebar. Loh, Anda harus ingat loh, di luar negeri itu ada, kalau di luar negeri itu yang grup incest, grup pedofil, grup sadis masohis itu ada, mereka WA-WA-nya sendiri, grup rupanya sendiri.
Udahlah guys, kalau misalnya contoh nih, ini saling mendukung aja lah ya. Misalnya kayak suami sama istri. Kalau dirasa ranjangnya sudah kurang menarik, kurang seru, coba evaluasi. Istrinya evaluasi, suaminya evaluasi. Bener nggak sih, Dok ya? Nah, misalnya nggak kuat tenaganya, gitu kan, buat laki-laki atau mungkin perempuan, pakai Pro LQ. Ya kan, misalnya begitu kan. Perempuan pakai Menoho. Nah, itu punyanya dokter banyak tuh. Dokter udah puluhan tahun dari kita kecil. Dokter Boyke sepak terjangnya untuk hubungan suami istri udah oke banget. Misalnya, gara-gara dia ngeliat sedikit nih, mohon maaf ya, istrinya kok selengkinya hitam ya, selangkangannya hitam ya. Jangan langsung pelampiasan ke anak gua umur 5 tahun. Nah, utubillah ya, anak gua masih SD, nggak ada hitam-hitamnya selangkangan. Ya jelas masih bocil nih. Masih bagus gitu loh, belum dipakai aktivitas kena keringet misalnya atau mungkin lembab misalnya. Langsung lu buru-buru sikat gitu kan. Bisa diobati dengan selangkangan hitamnya. Ikhtiarnya dengan salep apa, Dok? Salep apa? Selangit, selangkangan hitam. Krim selangit, selangkangan hitam. Atau wanita yang udah merasa kok aku udah melahirkan anak cukup banyak kok agak longgar, kurang ngejepit dan sebagainya, kan ada Femilove, dia bisa membantu juga. Untuk yang gemuk-gemuk kita ada Femislim buat ngurusin, ya kan? Jadi artinya tuh banyak hal yang bisa kita bantu ya untuk keharmonisan gitu loh. Dan janganlah sampai kita, kalau Anda ada merasa ada menyimpang nih, konsultasi ke dokter. Sehingga kita juga bisa berikan, kan ada obat-obatan yang kita bisa berikan untuk mengatasi masalah-masalah kelainan jiwa. Dia bisa dengan psikiater ya, atau dengan psikologi klinik juga bisa. Jadi ke klinik pasutri misalnya dirasa kok nih, contoh ya, misalnya si sang istri ngelihat kok laki gue nih kayaknya sama anak perempuan ini kayaknya gini banget nih misalnya ya. Tabayun dulu pelan-pelan gitu kan, jangan langsung justifikasi. Kok lama-lama kok udah setahun 2 tahun. Itu konsultasi aja langsung ya? Iya, konsultasi. Oh iya, banyak kok penyimpangan-penyimpangan yang fetis terhadap sesuatu hal juga berkonsultasi karena memang dunia ini unik dan seks itu juga unik. Kalau sudah mengatakan parafilia, penyimpangan-penyimpangan itu mesti diobati, dan yang bisa mengobatin siapa? Ya, kalau sudah parafilia penyakit mengenai seks, yaitu psikiater yang memang dia berkecimpung juga di bidang. Karena kalau psikiater kan memang pengobatannya juga dalam ya, sampai ada terapi yang terapi untuk kejiwaannya ya, secara melihat ke belakang ya, kemudian ini ya kita, kalau saya sebagai dokter kandungan dan sebagai seksolog sih ya ilmunya dapat ya, psikologi, psikiatri, tapi kan tidak sedalam mereka gitu. Makanya dalam bekerja juga kita bekerja sama dengan psikiater, dengan psikolog supaya kasusnya tuh bisa tuntas. Dan jangan biarkan ini terus-menerus mengganggu ya. Ketika Anda mengalami gangguan, segera hubungi orang yang mampu, yaitu dokter tentunya atau psikolog. Itu dia tuh. Dan tidak lain tidak bukan, insya Allah nih, dengan reputasi dokter Boyke juga, dengan produk-produknya juga bisa membantu hubungan suami istri. Ya, kita berharap deh ini bisa menambah keperkasaan, jangan sampai larinya ke otak monyet, empedu ular, hal-hal yang menurut saya benar-benar gila deh orang-orang di sini. Cula badak udah tinggal segitu dibunuh, cuma diambil culanya udah dikerok. Itu sebenarnya mitos. Apa bedanya cula badak sama tanduk kambing? Sama aja isinya, sudah diperiksa sama gitu loh. Itu mitos-mitos aja gitu. Carilah memang obat-obat dan afrodisiak yang memang sudah ada BPOM-nya. Dan herbal ya? Ada herbal, BPOM, dan juga ada halalnya. Karena kan kalau kita tidak tahu pembuatannya tidak halal juga kan ngeri kita menggunakannya. Iya kan, kita bisa ereksi tapi kita dosa, ya kan, mengkonsumsi barang-barang yang tidak halal. Gitu. Keren. Untuk mereka produk Dr. Boyke itu cuma 2 ya, WISH, WISH, ya. Jadi banyak yang pakai nama-nama yang lebih gila lagi kan, saya dibilang ada yang untuk kaki dan segala ada. Sampai di FB itu dikatakan bahwa supirnya Dr. Boyke dibunuh dan Dr. Boyke luka berat karena mengkampanyekan obat anti nyeri. Kan ada itu. Hah? Udah gila deh. Nah itulah persaingan dia. Tapi ya kita pokoknya yang punya Dr. Boyke itu WISH atau HORN, horny.
Nah, itu tuh punya dokter itu memang. Horn untuk kepada yang lebih muda, Wish untuk yang lebih dewasa lagi. Dan dua produk itu yang memang dibikin oleh Dr. Boyke, selalu depannya ada Wish-nya atau ada Horn-nya. Ini juga harus tahu gitu masyarakat. Banyak, dok ini punya dokter apa bukan? Ini kok nama-namanya? Ya kalau dia bukan, karena banyak di Tokopedia ataupun di Shopee yang pakai gambar-gambar Dr. Boyke di situnya, tapi bukan produk Dr. Boyke. Nah, kita kan takutnya kan itu kalau mengandung racun atau apa kan kita juga yang kena. Tapi kan kalau udah nama Wish sama si Horn itu kan juga bisa dipalsuin juga, Dok. Tapi kan kita kan makanya membelinya harus di tempat-tempat yang namanya official shop ya. Artinya di tempat atau di klinik Pak Suti langsung, kan klinik Pak Suti juga dia bisa datang minta untuk dibeli gitu loh. Di Tebet Jakarta Selatan, atau kalau mau konfirmasi, mau verifikasi, gini aja guys, misalnya pakai online nih, dia nggak sempat ke Jaksel gitu kan atau luar kota. Begitu udah tahu nih, memastikan aja nih ya buat mitigasi ya. Misalnya keluar nih Wish official shop, Wish official Wish Boyke, Wish by Dr. Boyke. Ini kan ada semua nih di sosial medianya. Nah, mendingan kalau mau lebih mantap, coba diverifikasi ke tim adminnya ya. Boleh. Ini nomor handphonenya kan ada di sini semua nih. Kalau ini sih udah pasti. Udah pasti dong. Sendiri, ya kan? Karena kita juga sering protes juga kepada mereka, orang-orang yang memasukkan foto saya dan sebagainya. Banyak yang mau memasukkan sampai pencuci vagina, sampai obat kuat lelaki, apalagi. Ya itu sampai kita udah ini juga bahas juga di IG bahwa ini palsu, tapi kan terus saja palsu hilang, muncul lagi palsu hilang, ya udah. Kita juga artinya ya sudah, kita asal mereka ngerti bahwa produk Dr. Boyke itu cuma Wish dan Horn aja. Cakep. Gitu. Wish dan Horn memang sesuai dengan namanya. Harapannya agar istri kita semakin horny. Makasih Dr. Boyke. Yuk, sama-sama. Nanti sama-sama Derry, mudah-mudahan kita bisa kerjasama terus, mengedukasi masyarakat, membuat apa yang namanya generasi-generasi emas ini menjadi lebih baik, menjadi lebih cerdas ya, dan juga bisa survive ya di kondisi Indonesia yang seperti ini. Iya betul. Bismillah ya, naik lagi ntar nih ekonominya dan lain sebagainya. Nah itu aja yang dokter harapin. Oke deh, nanti kita update lagi dok. Terima kasih banyak dok. Sama-sama. Bye-bye. Kita kasih solusi.